أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan untuk kita semuanya untuk dapat melanjutkan kegiatan tahsin intensif kita untuk hari kedua, dan mudah-mudahan tetap semangat. Mukadimah pusingnya udah mulai kemarin ya, tapi alhamdulillah tidak pusing antum. Karena udah lewat seperempat jam, kita langsung ke materi. Pembahasan kita pada pekan kalau sepekan biasanya pada hari yang lalu tentang mat. Saya tutup dulu, anda tanya dulu yang kemarin itu. Mungkin nanti tuliskan nama Bang Edi ya, untuk apa, untuk ikhwan dan kenapa untuk akhwat, anak-anak hafal namanya daripada nunjuk-nunjuk aja nanti yang pakai peci ini, pakai peci itu namanya. Kalau jujur anak memang 10 kali pertemuan baru hafal nama orang. Kemarin kita membahas tiga permasalahan. Arti mat kemarin ya, yang kacamata satu orang, yang kacamata lah, yang ke kacamata. Siapa nama? Lupa nama. Eki. Oke, Mac ada? Arti mat apa kemarin? Memanjangkan harokat huruf. Memanjangkan harokat. Maksudnya apa? Memanjangkan harokat huruf. Harokat itu dipanjangkan. Ya. Hah? Kemarin bukan itu. Ada tinggal ungkapan yang antum yang sedikit itu apa namanya, itu yang menentukan. Kalau hilang kata itu, tidak sesuai dengan, tidak sampai tujuan. Arti mat itu apa? Memanjangkan harokat. Akan itu datanya kan perlu datanya lagi nanti ya, yang tadi itu atau bilang mat adalah memanjangkan harokat huruf. Sehingganya anda bertanya lagi, yang dipanjangkan dari harokat itu apa? Tulisan fathah saya panjangkan, hurufnya dipanjangkan dari fa, dari pendek, dari panjang kaki ke sana. Nah kan itu yang sedikit itu yang tertinggal dari ucapan antum tadi, itu yang menentukan arti mat di situ sebenarnya. Kalau tidak ada itu, mat tidak akan ada. Nah, walaupun panjang-panjang ungkapannya, yang kunci itu tadi hilang,
arti mad enggak sampai ke tujuan nanti. Karena itu yang panjang kemarin itu yang kunci itu apa kececer dia, cici ya, bismillah, cici ya, kececer dia. Coba ingat-ingat memori yang kemarin baru itu. Ya. Suara yang memanjangkan harokat huruf. Oh gitu. Paham? Suara yang memanjangkan harokat huruf. Memanjangkan suara harokat huruf. Ah, itu penting. Ya, mad adalah memanjangkan suara harokat. Suara harokat. Kalau harokat, tanda itu harokat. Ya, fathah, kasrah, dhammah. Tandanya apa? Baris atas, baris bawah, satu lagi baris apa namanya? Kalau Melayu di sini baris apa namanya yang bukan istilah Arab itu? Hah? Sabdu. Nah, itu sabdu itu kan? Ya. Orang Malaysia enggak di orang-orang apa? Orang dahulu. Iya, nenek-nenek Anda pernah mengajar atu-atu umur 70-an, umur dan ibu-ibu, nenek-nenek itu sabdu, memang sabdu, bukan Malaysia saja. Memang apa sabdu katanya. Ya, kalau bahasa Minang baris depan. Sabdu itu apa artinya sebenarnya? Hah? Sabdu tasdid. Enggak, baris dhammah itu apa istilah di sini apa? Depan juga kan? Kenapa di baris depan itu? Konon kabarnya kata orang, dhammah itu di depan huruf dulu itu. Konon kabarnya. Dhammah itu depan huruf. Kalau dikatakan baris atas, dhammah letaknya di mana? Dhammah letaknya di mana? Kita baru bertanya tadi ya. Nanti pembahasan di situ nanti pagi ini. Masalah istilah 3 istilah itu. Jadi mad adalah memanjangkan suara harokat. Suara itu penting. Memanjangkan suara harokat huruf. Terus belum lengkap. Sempat baca kemarin? Atau sempat buka sampul aja bro buku itu? Udah selesai nak baca bab tentang mat? Belum sempat baca? Sepakat semuanya belum sempat baca? Boleh balik aja ya, boleh balik kertas. Belum lengkap definisinya. Ulang lagi nanti akan muncul tambahan kalimat itu. Mad adalah, ulang lagi. Ya, ulang lagi. Mad adalah memanjangkan suara harokat huruf. Ini tidak hidup mic-nya. Hidup mic-nya. Itu. Mad adalah memanjangkan suara harokat huruf yang keluar dari itulah tentu. Itu pembahasan yang lebih luas. Dari definisi saja, memanjangkan suara harokat huruf karena sebab tertentu. Itu penting. Yang dipanjangkan suaranya disebabkan tertentu, itu penting. Kalau tidak ada penyebab tertentu itu sembarang panjang orang nanti. Ya. Pokoknya selagi terpanjangkan suara harokat itu udah dihitung panjang nanti. Tapi yang bakunya apa? Disebabkan oleh penyebab tertentu tadi. Penyebab tertentunya apa? Azmi. Ya. Penyebab tertentunya apa? Akhwat ada namanya? Kak Nova?
Ya, jika fakat setelahnya alif. Posisi jika nun dari mana? Ya. Kasroh jika setelahnya Itu siapa? waw sukun. Kasroh. Jika setelah kasroh ada waw sukun. Domah jika setelahnya ya sukun. Baik, domah setelahnya ya sukun. Di review gimana nih? Ulang lagi. Di back ke rekamannya lagi. Ulang. Sebab-sebab tertentu, penyebab panjangnya atau penyebab terjadinya mat. Ulang lagi. Yang untuk ulang tadi. Fathah jika setelahnya alif. Kasroh jika setelahnya waw sukun. Kasroh setelahnya waw sukun. Domah jika setelahnya ya sukun. Terbayang enggak? Bisa terbayang kan? Kasroh setelahnya waw sukun. Dhammah setelahnya ya sukun. Betul kalau salah mana namanya, tulis namanya. Pegang salah seorang pegang mic yang diungkapkan oleh Azmi tadi, betul enggak? Coba pegang mic, sebutkan jawabannya. Ini baru pondasi tentang mat ya, belum masalah 4 rakaat, 2 rakaat dan 6 rakaat dan sebagainya. Betul atau salah? Siapa yang megang mic? Salah. Yang salahnya mana? Kasroh jika setelahnya huruf ya sukun. Kasrah setelahnya sukun. Domah jika setelah huruf waw sukun. Dhammah setelah waw sukun. Setelahnya pakainya ya. Kalau dhammah setelah waw sukun tidak ada ngaruhnya. Ya, dhammah setelah waw sukun. Banyak enggak? Itu lain artinya kan? Dhammah setelah waw sukun. Nah, posisi dhammah itu setelah waw sukun. Seterusnya apa? Dhammah setelahnya waw sukun, kasrah setelahnya ya sukun. Itu apa tadi Azmi? Itu apa tadi yang bilang tadi itu? Yang kita ulang-ulang tadi itu? Penyebab mat. Ya, baik. Untuk penyebab mat itu penyebab asal dari mat. Kalau nanti ketika 4 rakaat ada kita pembahasan 4 rakaat, ini juga penyebabnya. Penyebab panjang ya. Penyebab terjadinya memanjangkan suara ada 3. Fathah setelahnya alif, dhammah setelahnya waw sukun, kasrah setelahnya ya sukun. Dan pagi ini atau subuh ini kita akan masuk pembahasan tentang tingkatan mat. Ya, arti tajwid ya. Belum lagi. Di apa? Tapi ini antum baca aja lah ya di mukadimah nanti ada apa? Kan arti tajwid sudah tahu kan? Arti tajwid selama ini udah tahu kan? Bukan yang di sini. Yang sebelumnya udah tahu enggak arti tajwid itu sebelum baca ini? Itu tahsin. Dia ada tajwid, ada tahsin, ada tilawah. Ada tajwid, ada tahsin, ada tilawah. Kalau
tajwid ini. Ya, saya akan baca nanti. Kita karena udah dimukadimahkan tentang mat kemarin, untuk baca saja. Udah baca ini, Anda akan tanya juga nanti walaupun Anda terangkan. Kita ada ujiannya. Ya, selesai tentang mat, kita ujian dulu. Saat satu hari pertemuan itu ujian nanti. Ujiannya tulisan dibatasi waktu. Setelah itu kita bahas secara lisan. Ya, tulisan dibatasi waktu sekitar 15 menit. Anda suruh untuk menjawab dari 4 atau 5 soal. Setelah itu kita bahas secara lisan. Setelah selesai bab tentang mat. Baik. Lanjut, di sini ada pembahasannya. Terus next. Terus enggak, itu enggak ada. Di slide satu lagi ya. Tadi apa di PPT satu lagi. Tak jumpa barangnya. Buka aja buku. Buka buku. Bab mengenal mad. Misalkan satu orang baca dengan intonasi yang bagus, harus tahu titik komanya mana. Baca Azmi. Mengenal mat. Ya. Definisi mat. Pengertian mat adalah memanjangkan bunyi huruf karena sebab tertentu. Bunyi mat keluar dari rongga mulut. Secara umum penyebab mat pada setiap harokat memiliki pasangan masing-masing, yaitu 1. Fathah jika setelahnya huruf alif, 2. dhammah jika setelah hurufnya waw sukun, 3. kasrah jika setelahnya huruf ya sukun. Lanjut. B. Tingkatan mat. Mat memiliki tingkatan. Tidak hanya selevel, dan tiap tingkatan memiliki penyebab tertentu, yakni A. Tingkatan mat dilihat dari kadar mat. Jika dilihat dari kadar mat, tingkatan mat yang paling rendah adalah 2 harokat. Adapun yang paling tinggi adalah 6 harokat. Cukup. Berarti mat itu ada apa? Ada tingkatannya dan ada ketentuannya. Jadi tidak diserahkan kepada kita masing-masing. Kapan kita memanjangkan 4 rakaat, kapan 2 rakaat, kapan 6 rakaat. Bukan diserahkan kepada suara kita. Lagi moodnya kita baca yang panjang itu 6 rakaat, yang panjang ada bendera itu. Nah, dipanjang 6 rakaat semuanya. Tak boleh. Ada ketentuannya. Mat paling rendah adalah 2 harokat. Mat biasa itu yang dikatakan mat tabi'i. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian mat yang paling panjang adalah 6 harokat. Mat paling mat dasar atau mat panjang yang paling pendek, itu maksudnya ya. Yang panjang yang paling pendek, panjang paling pendek atau bahasanya mat yang paling dasar adalah 2 harokat. Kemudian yang paling panjang adalah 6 harokat. Tidak boleh lebih dari 6. Tidak ada mat yang lebih dari 6. Dan itulah kekeliruan dari tilawah yang berirama itu, yang di MTQ kan itu. Itu keliruannya. Anda berani mengatakan keliru karena ulama yang mengatakan keliru. Ya, bukan Abu Sulaiman yang mengatakan keliru itu. Tapi para ulama, terutama Syekh Aiman Saidi juga keras dalam masalah itu. Berlebih-lebihan dalam mat boleh. Dalam MTQ ada yang mantan Qori sini. Ya, kemarin banyak mantan Qori itu yang ikut hasil jadinya, kena ditinggalkan Qorinya. Bahkan yang belajar dengan Ustaz Mufadul ada juri
selevel dengan Sumerado dulu. Sumerado judinya dalam bidang hafal Al-Quran. Bapak itu di bidang iramanya. Kan ada yang ada dipentaskan di tengah lapang itu, kan itu yang nampak semua orang. Kalau Sumerado dalam ruangannya, bagian hafalan Al-Qurannya, perlombaan 30 juz, perlombaan 15 juz dan 10 juz. Kalau yang bapaknya itu juri dalam bidang seni baca Al-Quran. Di situ banyak birunya, memanjangkan menjadi 22 rakaat gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu murattal ya. Nak pandai juga. Kan himnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya irama itu ya? Mentang kori kan? Panjang lah, jadi 22 harokat sampai tengah-tengah ngorak lehernya itu macam apa? Irama itu, irama yang kemarin itu, Sika, Bayati, Nahwan, apalagi Hijaz, Jawabul Jawab, ya. Biasanya dan itu yang jadi 22 harokat. Boleh. Mad paling panjang Anda hanya 6 harokat, tidak lebih dari 6. Kemudian pertengahannya adalah 4 atau 5. Pertengahan dari mad itu adalah 4 atau 5. Baik. Walaupun ada tingkat 4 atau 5, kalau tidak paham konsep 2 harokat, maka 4 dan 5 akan ngambang juga nanti. Karena mad paling dasar adalah 2 harokat. Itu akan kita bahas. Lanjut Azmi. Dan pertengahan di antara 2 dan 6 harokat adalah 4 atau 5 harokat. Di dalam mushaf Al-Quran, mad bisa terdapat pada kata sehingga disebut dengan mad kalimi atau kilmi juga. Kalau baca buat garis miringnya kilmi, yang lebih tepat kilmi sebenarnya. Ya, kilmi. Di bawah, di samping kalimi itu kilmi. Paham yang kilmi itu apa yang nampak tanda-tanda yang emas itu. Fathah ada, setelahnya ada alif. Dhammah ada, setelahnya ada waw sukun. Kasrah ada, setelahnya ada ya sukun. Nampak yang terdapat dalam ayat itu maksudnya. Yang kilmi itu nampak dalam ayat itu, nampak tanda panjangnya. Kilmi dalam kata-kata. Ya. Yang kedua, lanjut bukunya. Mad bisa juga terdapat pada huruf yang terdapat di awal beberapa surat yang disebut dengan mad harfi. Ya, huruf yang tidak ada mad di situ. Ya, ada mad di situ. Seperti yang dibaca kemarin alif lam mim. Lam itu ada mad di situ. Ya, dikatakan mad harfi. Mad yang terdapat dalam huruf. Tanda panjangnya tidak nampak, tapi dia ditakdirkan ada mad di situ. Maka dikatakan mad harfi. Harfi itu huruf. Mad yang terdapat dalam huruf. Lanjut. 1. Mad yang harus dibaca 2 harokat. Mad yang harus dibaca 2 harokat terbagi menjadi 3 bagian. A. Mad 2 harokat akan tetap ada baik ketika waqaf maupun wasal. Baca B-nya dulu. B. Mad yang tetap dibaca 2 harokat ketika waqaf dan tidak ketika wasal. Di antaranya Ya, C itu sudah 13 berapa? C. Mad yang tetap dibaca 2 harokat ketika wasal dan ketika waqaf. Baik. Jadi pembahasan mad 2 harokat itu lebih luas daripada 4 harokat. Ya, pembahasan mad 2 harokat itu walaupun mad dasar lebih luas pembahasannya daripada mad 4 harokat atau mad 6 harokat. Mad 6 harokat banyak kali pembahasannya sebenarnya.
Karena itu Anda katakan tadi, fondasi pemahaman tentang mad, kalau mad 2 harokat belum duduk kajinya, 4 harokat akan ngambang nanti, 6 harokat akan lebih ngambang nanti. Karena itu pembahasan 2 harokat lebih banyak. Dulu rinciannya, mad 2 harokat ada ketika waqaf dan nasr. Baca. Lanjut yang A, rincian A tadi. Satu-satunya kondisi mad ini adalah selagi ketika setelah mad tidak terdapat hamzah atau huruf sukun asli atau sukun karena waqaf. Baik. Sampai di situ perlu ada syarahan? Perlu? Azmi paham tak ungkapan itu? Tidak paham. Ulang lagi. Satu-satunya kondisi mad Dari judulnya, dari A. mad 2 harokat akan tetap ada baik ketika waqaf maupun wasal. Tetap ada itu maksudnya apa? Akan tetap dibaca 2 harokat. Ya, tetap ada itu maksudnya akan tetap dibaca 2 harokat. Terus baik ketika waqaf maupun wasal. Satu-satunya kondisi mad ini adalah selagi ketika setelah mad tidak terdapat hamzah atau huruf sukun asli atau sukun karena waqaf. Sampai di situ udah paham? Akhwat udah paham sampai kalimat itu? Yang ikhwan yang udah paham? Berarti tidak paham semuanya. Baik. Yang tadi mukadimah kita, penyebab mad apa? Aidil, oper mic-nya. Penyebab pertama kasrah, setelahnya alif, fathah setelahnya alif, kasrah setelahnya ya sukun, dan dhammah setelahnya waw sukun. Baik. Itu udah duduk kajinya. Tanaman itu udah duduk kajinya ya. Berarti setiap mad pasti ada itu nanti. Fathah setelahnya ada alif, dhammah setelahnya waw sukun, kasrah setelahnya ya sukun. Maksudnya apa? Setelah fathah ada alif, itu namanya apa? Tadi itu tanda apa tadi? Aidil. Tanda mad. Setelah fathah ada alif namanya tanda mad alif kan? Iya. Tanda mad adalah alif. Jadi setelah fathah ada alif, gabungan 2 itu namanya mad. Itu maksudnya. Ya, kasrah setelahnya ya sukun ya. Kasrah setelahnya sukun namanya mad. Dhammah setelahnya waw sukun itu namanya mad. Nah, sekarang tadi apa? Selagi setelah mad itu tadi kan? Selagi setelah mad tidak ada hamzah atau sukun asli atau huruf sukun, maka itu mad dibaca 2 rakaat. Baik yang fathah tadi, baik yang dhammah tadi, baik yang kasrah tadi, tetap 2 rakaat dia. Selagi itu apa bahasa Melayunya? Ya selagi. Ya. Tidak ada lagi terjemahan selagi ya. Apa arti selagi? Yang kadang menerjemahkan bahasa Indonesia ini Pak ya. Ini udah bahasa Indonesia diterjemahkan lagi ya, Pak ya. Selagi itu apa artinya? Hah? Tidak ada yang lagi. Selagi, senantiasa ya. Selagi itu maksudnya ya payah menerjemahkan bahasa Indonesia ya. Pokoknya yang apa yang ada setelah huruf mad, setelah waw, setelah ya, setelah alif, tanda-tanda mad tadi, setelahnya itu tidak ada hamzah, tidak ada waw sukun, tidak ada huruf sukun asli, ataupun tidak ada huruf yang disukunkan setelah mad, maka mad hanya dibaca 2 rakaat, tidak orang lebih. Contohnya apa?
Karena itu tidak boleh panjang-panjangkan terlalu panjang nanti di orang yang berhenti bacaan berhenti pada mat. Contohnya apa? Wasyamsi wa duhaha. Jangan wasyamsi wa duhaha. Itu boleh. Itu akan ada pembahasan nanti. Ya. Selagi setelah mat itu tidak ada hamzah atau sukun, huruf sukun asli nampak huruf sukunnya, atau huruf yang disukunkan setelah mat itu, maka mat hanya 2 rakaat, tidak boleh lebih. Hanya 2 rakaat, tidak boleh lebih. Sudah paham? Nah, tahu kan ini cepat-cepat untuk menyatakan paham. Masuk ke B nanti, masuk ke pembahasan B. Balik lagi nanti ke dasar nanti ke pembahasan. Udah duduk gajinya itu, yang A itu. Kan itu butuh apa? Pematulis udah selesai ya? Udah. Sudah mat ada tasdid. Aslinya huruf ada tasdid enggak? Aslinya huruf ada huruf tasdid? Enggak ada. Tasdid itu gabungan sukun dengan harokat sehingga bertasdidnya. Tasdid itu gabungan huruf sukun dan berharokat. Hurufnya sama, diibaratkan seperti itu. Tasdid adalah gabungan yang pertama sukun, yang kedua berharokat, digabung menjadi satu, maka ditandai dengan apa tadi istilah Melayunya? Sabdu atau tasdid. Jadi setelah mat ada huruf sukun juga, karena di dalam huruf tasdid tadi ada huruf, dalam huruf tasdid tadi ada huruf sukun. Di dalam huruf tasdid, karena itu secara umum saja. Karena bawaan asli dari huruf itu satu, tidak ada yang 2. Huruf itu tunggal. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, itu kan satu, tidak ada yang double hurufnya. Maka tasdid adalah gabungan huruf yang berharokat dengan gabungan huruf sukun dan huruf yang berharokat. Atau dikatakan tasdid itu dikatakan dalam istilah lain mudgham. Huruf mudgham, huruf yang beridgham, huruf yang digabung maksudnya. Digabung huruf satu dengan huruf yang kedua, satu sukun yang kedua berharokat dari huruf yang sama. Jadi tasdid itu huruf sukun juga. Sampai di situ paham nggak? Udah paham ya? Udah? Ini pagi ini memang dingin ini, suara tuh dingin juga. Kalau ngantuk, antum mana tambah ngantuk nanti? Akhwat udah paham? Sampai definisi tadi? Kalau nak paham, sampaikan nak paham. Karena kalau antum bilang paham, anak husnuzon aja nanti anak melaju aja nanti. Sampai di pertengahan jalan nanti udah pusing nanti, balik lagi ke atrek lagi ke belakang nanti apa? Ya, pakai mic. Kalau setelah mantra pada ini huruf hamzah. Huruf mat tadi apa? Fathah setelah alif, dhammah setelahnya waw sukun, kasrah setelahnya ya sukun. Nah, setelah alif, setelah waw sukun, setelah ya sukun ada hamzah. Kalau tidak ada hamzah, maka itu. Kalau tidak ada hamzah dan tidak ada huruf sukun, maka mat itu hanya 2 harokat. kalau contohnya ada hamzahnya, Nanti ada contohnya. Pembahasan nanti, pembahasan nomor 2 nanti ada. Penting selagi 2 permasalahan tadi, 2 penyebab tadi gugurnya mat 2 harokat, maka mat tetap 2 harokat. Kalau tidak ada 2 penyebab tadi, setelah tidak ada hamzah setelahnya, dan juga tidak ada huruf sukun setelahnya, walaupun tidak hamzah tapi dia sukun, tetap juga keluar dari 2 harokat. Jadi setelah mat ada hamzah atau setelah mat ada huruf sukun atau bertasdid tadi, maka gugur aslinya tadi, dia udah menjadi cabang, menjadi mat cabang tadi. Paham? Ada yang lain? Udah paham kan? Akhwat ada nanya? Ada Ustaz. Iya. Ini mat yang
pertama ini apakah termasuk mat tabi'i? Yang kita bahas panjang tadi itu mat tabi'i. Yang kita bahas panjang tadi kan itu katakan apa? Ana awali dengan definisi tentang mat kemarin itu dan juga mukadimah tadi. Mat artinya apa? Memanjangkan suara harokat huruf karena ada sebab tertentu. Sebab tertentunya apa tadi? Setelah fathah ada alif, setelah dhammah ada waw sukun, setelah kasrah ada ya sukun. Itu syarat panjang. Udah duduk kajinya kan? Itu syarat panjang. Selagi panjang seperti itu, anggap asli dia dulu. Asli berapa rakaat? 2 rakaat. Anggap asli dulu. Selagi ada memenuhi syarat tadi. Setelah fathah ada alif, setelah dhammah ada waw sukun, setelah kasrah ada ya sukun. Anggap di asli dulu. Kan selagi tadi, anggap di asli dulu. Tapi kalau lihat huruf setelahnya, kalau huruf setelah huruf yang 3 tadi ada hamzah, berarti keluar dari asli. Ada huruf sukun atau huruf tasdid, berarti keluar dari asli. Baik sukun asli atau sukun yang asli, awalnya palsu. Ya, sukun palsu. Ya, kalau dalam bahasa Arab sukun asli, sukun arid. Pokoknya selagi ada panjang dalam bacaan ayat Al-Quran, anggap asli dulu. Anggap asli dulu. Ya, kan itu ditanya oleh yang bertanya siapa tadi? Siapa sebut namanya supaya Anda tahu? Kan ada rapor nanti yang sering bertanya, yang sering nurut aja. Hah? Siapa tadi nanya? Nova. Anggap setiap nampak tanda panjang tadi, nampak syarat panjang tadi kan 3, fathah ada alif, dhammah ada waw sukun, kasrah ada ya sukun. Anggap itu mad asli semuanya. Mad asli itulah tabi'i. Mad asli itu mad tabi'i. Tabi'i itu tabiat. Udah bahasa Indonesia ya, tabiat itu. Tabiat itu tidak bisa dibuat kan? Ya, tabiat itu bisa dibuat enggak? Tidak. Alami. Mad asli, mad alami itu juga orang barang. Ya, asli itu. Tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah dari kadar mad yang asli, yang standarnya, yang dasarnya. Baik. Jadi pertanyaan kalau Fatih apa ini masuk tabi'i? Ya, yang kita bahas panjang tadi tabi'i. Asli, tabi'i itu juga barangnya. Baik. Masih ada tanya? Udah paham? Yakin tidak attract lagi belakang nanti? Buktikan dulu ya. Kalau kita buktikan masuk ke pembahasan berikutnya, mengharuskan kita anak attract pembahasan lagi atau gimana? Lanjutlah bacanya Azmi. Ini terletak pagi ini atau tadi? Oh, tergoda juga nah. Lupa. Terus Azmi. 1. Wakaf pada alif mengganti dari harokat fathatain secara mutlak. Fathatain bukan fathatain. 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 Jangan fathatain. Fathatain secara mutlak kecuali huruf ta maqtu'. Baik. Ulang lagi. Wakaf pada alif mengganti dari harokat fathatain secara mutlak kecuali huruf ta maqtu'. Anda sengaja yang pengucapan o itu akan semuanya karena ada huruf o dalam bahasa Arab. Jadi dibaca o. Tulisannya a. Wakaf dan wakaf, wakaf. Huruf qaf itu kan? Wakaf. Nanti ada tulisan ro, nanti ra, yang bacanya huruf ra nanti. Ya, karena dia sifat, bukan bentuk. Bentuknya sama aja. Fathah qaf dengan fathah kaf sama kan bentuknya? Sama kan garisnya? Qaf fathah dengan qaf dhammah sama bentuk barisnya itu sama? Sama kan? Yang beda apa? Pengucapannya. Dan itu jangan baca wakaf. Wakaf. Qaf, ulang lagi.
Wakaf pada alif pengganti dari harokat fathatain secara mutlak kecuali ta marbutah. Baik. Sampai situ ya. Sampai situ paham? Udah nampak bentuk maknanya itu? Udah paham? Nah, aman. Belum paham. Saya udah paham nggak? Apa nama tadi? Rizki udah paham. Baca. Kita tuntut pahamnya Rizki itu kayak apa? Kan itu ungkapan tadi wakaf ada hadis pengganti apa bacanya? Wakaf pada alif pengganti dari harokat fathatain secara mutlak kecuali huruf ta marbutah. Udah terbayang bentuk contohnya satu. Wan nazi'ati ghurqa. Wan nazi'ati Ghurqa. udah jelas wan nazi'ati Ghurqa. Gharqa. Tulisannya apa? Gharqa itu tulisannya apa? Qaf fathatain. Qaf fathatain. Udah kecuali ta marbutah. Udah paham? Betul, yang dijawab oleh Rizki betul. Atau yang entengnya adalah wal 'adiyati dhabhan, dibaca dhabha. Mana alif penggantinya? Ada catatan kakinya, lihat baca catatan kakinya. Ada catatan kaki. Baca. Azmi lagi. Catatan kakinya. Disebut dengan mad iwan baik ada alif setelahnya atau tidak. Baik, alif pengganti itu disebut dengan fathatain itu. Waqaf pada fathatain disebut dengan mad iwan. Terjemahannya di atas. Apa terjemahan tadi? Waqaf pada alif pengganti pada huruf fathatain. Iwad itu artinya pengganti. Apa yang diganti? Salah satu dari harokat fathah tadi diganti menjadi alif. Dalam tata kaki dikatakan baik ada alif atau tidak. Baik ada alif. Sebenarnya panjang pembahasan itu. Tapi analikas itu baik ada alif tidak. Lihat berarti pada hamzah fathatain. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Ya? Surah Al-Baqarah ayat 21 enggak salah. Binaan. Kan ada alif atau tidak? Tidak ada alif. Lihat Al-Quran. Ada alif atau tidak? Ayat 21 itu. 21 atau 20? 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaan fathatain. Walaupun tidak ada alif. Jangan binaan. Baca dorokat. Jadi maksudnya pengganti itu apa? Salah satu dari harokat fathah tadi diganti menjadi alif. Kalau ada alif tertulis berarti difungsikan alifnya. Kalau tidak ada alifnya tetap ada diadakan alif itu. Diadakan alif maksudnya dalam bacaan. Dipanjangkan fathahnya. Ya. Tapi yang dibaca oleh Azmi tadi salah. Yang terlanjur baru ingat loading ini. Yang dibaca Azmi tadi rinciannya bukan itu. B itu baca B tadi. Judul B itu baca tadi. Nah itu. Karena lu diulik kok sampai ke sini pembahasannya. Judul A tadi apa?
Mad dua rakaat ada ketika waqaf dan wasal. Itu baru. Nah, terpancing dari membahas mad iwad aja tadi. Tapi ya loadingan tadi. Kok judulnya belum dibahas tadi lagi? Judul B belum kan? Jadi kita review lagi, kita back lagi. Ya, pembahasan waqaf mad yang ada ketika waqaf dan wasal udah duduk tadi ya, karena satu bentuk cuma selagi tadi, selagi setelah mad tidak ada hamzah atau sukun asli ataupun sukun arid, sukun cabang, maka itu baca 2 rakaat. Udah duduk kaji itu ya? Udah, baru baca B-nya. Yang dibaca oleh Azmi tadi rincian dari B tadi. Baca B-nya. Mad yang tetap dibaca 2 harokat ketika waqaf dan tidak ketika wasal. Nah, tuh. Baru masuk matching dengan apa yang pembahasan tadi. Dia 2 harokat ketika waqaf. Ketika waqaf hanya 2 harokat baca, tidak boleh lebih. Dan hanya ketika waqaf saja 2 harokat. Ketika dilanjutkan bacanya lain hukumnya nanti. Bisa wajib 2 rakaat, bisa tidak panjang sama sekali, bisa lebih dari 2 rakaat. Ketika keluar dari 2 rakaat dia menjadi mat cabang dia nanti. Ada menjadi mat cabang, dia ada tidak menjadi mat sama sekali malah. Rinciannya yang pertama tadi apa? Waqaf pada fathatain atau mat iwad tadi. Bentuk dari salah satu bentuk mad 2 rakaat ketika waqaf saja, wasal tidak. Kenapa mad iwad dimasukkan? Karena munculnya mad ketika waqaf saja. Ketika wasal dia hukum lain nantinya. Wal 'adiyati dhabhan. Kalau lanjut dhabha kalau berhenti. Kalau lanjut berfungsi nun tanwinnya. Berfungsi tanwinnya. Baik. Dari wal 'adiyati dhabha dibaca 2 rakaat. Kalau lanjut wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Jadi apa? Hanya ketika waqaf saja 2 rakaat, sedangkan ketika wasal tidak. Itu maksud tadi judulnya, ketika wasal tidak. Itu salah satu bentuknya. Sudah duduk kaji masalah bentuk yang pertama dari yang kedua. Bentuk pertama dari yang kedua. Maksudnya apa? Bentuk pertama dari mad ada 2 rakaat ketika waqaf, wasal tidak. Salah satu bentuknya mad iwad. Sengaja di buku Anda itu Anda tuliskan istilahnya di bawah. Karena istilahnya sebagian besar dari kita istilahnya udah pernah dengar istilahnya tapi belum paham apa maksudnya. Antum sudah sering mendengarkan izhar, sudah sering mendengarkan idgham, sudah pernah mungkin mendengarkan ikhfa. Mana ikhfa itu? Itu dia. Yang ikhfa itu sendiri apa? Yaitu. Itu jawabannya. Ikhfa tahu. Mana? Itu. Yang apanya? Buatnya ditunjuknya ayat ini ayatnya. Ya, ikhfa itu sendiri apa? Ya, itu ikhfa. Maksudnya nun sukun ketemu kaf ikhfa. Yang ikhfa sendiri apa? Yaitu nun sukun ketemu kaf. Jadi yang ikhfa apa? Yaitu ikhfa. Itu aja. Jawabannya ada lagi gitu. Dan ini bukan ngalang-ngalang. Anda jumpai orang apa yang paham, guru MBA. Karena hukum ikhfa itu ada dalam Iqra berapa ya kalau Iqra 5 kalau salah. Ada hukum ikhfa. Tapi penjelasan apa yang diikhfakan, apa yang ikhfa itu sendiri apa? Nah, itu yang karena anak menjadikan catatan kaki dari istilah-istilah itu, definisinya anak kedepankan ke atas supaya bisa sejalan nanti antara istilah dengan definisinya. Baik, itu bentuk pertama. Bentuk pertama dari mad ketika waqaf ada, ketika wasal tidak, yaitu mad iwad, mad pengganti, alif pengganti dari harf fathatain.
dan hanya fathatain, tidak untuk tanwin yang lain. Ya, menyimpang sedikit dari masalah mat. Tanwin itu ada dalam Quran tak? Tanwin itu tertulis tak dalam Quran? Jadi kan fathatain kan? Fathatain, pematain, kasratain itu nama lainnya apa? Tanwin. Tertulis tak tanwin itu dalam Quran? Tertulis. Apa contohnya? Tanwin ketika ketemu hamzah wasl dibaca tani ini. Iya. Nah maksudnya yang pertanyaan dasar aja dulu. Tanwin itu tertulis di Al-Quran atau tidak? Ya, apa buktinya? Bisa buktikan? Akhwat, tanwin itu tertulis atau tidak? Kalau anda tanya tanwin ada dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Cuma anda tanya tanwin itu tertulis di Al-Quran atau tidak? Itu pertanyaannya. Akhwat bisa jawab? Jangan kan lupa terus, yang lain juga jawab. Keluarkan suaranya. Bisa jawab? Tanwin itu tertulis Al-Quran atau tidak? Apa? Siapa namanya? Lupa namanya. Siapa nama antum di sini? Zikri ya. Siapa? Jorgi. Itu ya? Jordi. Tanwin tertulis enggak? Tanwin tertulis enggak dalam Al-Quran? Mana buktinya? Dalam bacaan. Hurufnya aja. Hurufnya aja. Tin. Hah? Tin. Tin. Baca lagi. Tin. Tin. Ada tertulis itu? Ada tertulis. Tin. Tin. Kalimat banyak. Iya. Darajatin. Darajatin. Tin ya. Tertulis itu? Mana? Ucapan itu tadi apa? Tin. Ada nun situ? Nun tak ada. Ya, tapi tadi nun tadi. Untuk baca tadi apa? Tin. Tin. Ada nun situ? Hah? Tanwin tidak tertulis dalam Al-Quran. Itu tandanya. Dalam bahasa Arab, dalam i'rab, kalau ada sebagian antum yang kalau belajar bahasa Arab mungkin ada i'rab nanti itu. I'rab baris itu hanya fathah, kasrah, dhammah. Itu yang harokat. Harokat itu hanya 3. Fathah, kasrah, dhammah. Kan itu tanda panjang kan 3 kalimat. Fathah, kasrah, dhammah. Fathah lain itu tambahan saja. Mewakili saja. Dibaca enggak fathah-fathah tadi? Dhabahaha tadi. Enggak kan? Kan 2 kali fathah kan? Dhabahaha. Enggak mungkin. Mewakili enggak tanda tadi itu? Enggak juga sebenarnya. Ya. Cuma dijadikan perwakilan saja. Tanda tanwin itu. Tanwin sendiri tertulis enggak dalam Quran? Tidak. Tanwin tidak tertulis dalam Quran. Tanwin diucapkan. Tanwin adalah nun sukun yang ada hanya ketika nun sukun yang berlaku hanya munculnya ketika wasal. Waqaf tidak. Beda tanwin dengan nun sukun itu. Nun sukun adalah saudaranya dari nun tanwin adalah saudaranya dari nun sukun. Kapan? Ketika wasal saja. Karena itu dhabahan. Ketika berhenti dibaca enggak tanwinnya tadi? Dhabaha. Qul huwallahu ahadun. Ketika berhenti
Berfungsi nggak tanwinnya tadi? Enggak, tapi tetap ada kan dia di situ. Ada, sebagai tanda saja. Baris dua itu sebagai tanda. Pada hakikatnya tanwin tidak tertulis. Tanwin hanya diucapkan. Ketika dilanjutkan muncullah hukum nun sukun. Ketika diwakafkan dia menjadi sukun kecuali fathatain. Kecuali fathatain. Tanwin pada huruf fathah, maka dia menjadi panjang dia, karena tidak ada haknya untuk dibaca tanwin lagi. Baik, itu iklan sedikit aja. Tanwin pada hakikatnya tidak tertulis, tapi dia akan disampaikan ke orang-orang baru belajar. Nanti ngotot dia nanti. Setianto nggak ngotot tadi kan? Nggak ngotot tadi ya. Ini kan itu tanwin itu. Ini sebagai pengetahuan saja. Dan nanti akan ada kalau untuk lanjut belajar nanti masalah tajwid ini, kalau ada masuk pondok tahfidz yang mengkaji tentang bukan hafalan saja, mengkaji tentang qiraah dan sebagainya, akan masuk ada pembahasan ini nanti. Pembahasan tentang tanwin itu hanya diucapkan dan tidak tertulis. Yang dua baris dua itu sebagai tanda saja, tanda panjang, tanda tanwin, fathatain untuk fathah, dhammatain, dua dhammah maksudnya, yang dhammatain itu, kasratain, dua kasroh itu maksudnya. Tapi pada hakikatnya tanwin sendiri diucapkan, tidak tertulis. Baik. Dan yang panjang tadi hanya berlaku untuk fathatain saja, dhammahtain tidak, kasratain tidak. Dan itu dikecualikan untuk ta marbutah. Karena ta marbutah ketika diwakafkan dia menjadi ha sukun asli. Tidak berlaku harokat itu lagi. Apapun harokatnya tidak berlaku. Tidak menjadi panjang dia. Langsung disukunkan menjadi ha sukun asli. Baik. Lanjut. 2. Waqaf pada amat yang dihilangkan karena terdapat dua sukun. Sampai di situ udah paham? Kirawan apa? Bisa dipahami tidak? Waqaf pada amat seperti apa tadi, kan bisa udah langsung dapat contohnya tadi. Siapa tadi? Rizki. Fathatain adalah apa? Mad iwad tadi ya. Sekarang nomor 2, waqaf pada apa tadi? Waqaf pada mad yang mana kalau dilanjutkan dia menjadi hilang, itu maksudnya. Waqaf pada mad, kalau mad itu kalau dilanjutkan hilang dia karena bertemu dua sukun. Itu maksudnya. Udah nampak contohnya? Waqaf pada mad kalau dilanjutkan mad itu ke kata berikutnya menjadi hilang madnya karena bertemunya dua sukun. Enggak. Hilang madnya, bukan hilang sama sekali madnya, tidak 6 rakaat, tidak 4 rakaat. Kalau dilanjutkan, kalau diberhenti pada mad itu 2 rakaat dia, karena tidak bertemu hamzah atau sukun asli. Kalau lanjut dia menjadi hilang madnya karena pertemuan dua sukun. Udah terbayang bentuknya? Bentuknya ada di situ sebenarnya. Tapi udah terbayang bentuknya? Kalau tidak, lihat sebelahnya di tabel. Contohnya apa di situ? Azmi? Baca yang tabel itu, nomor 2-nya. Iya, tabel itu. Waqaf pada mad yang dihilangkan karena terdapat dua sukun. Ya, contohnya Zaqa. Kalau lanjut zaqas syajarah, gitu ya. Zaqa. Panjang kan? Zaqa, ko-nya panjang. Kenapa panjang? Kenapa panjang Azmi? Ko kenapa panjang? Kenapa bukan berapa? Kenapa panjang? Zaqa. Kok panjang kan? Yakin panjang semuanya? Yakin. Kenapa panjang?
Ada alif setelah fathah, ada alif. Ragu pula jawabnya. Kan setelah fathah ada alif. Itu syarat apa tadi yang pertama tadi? Pertama kita bahas fathah setelahnya alif. Itu penyebab panjangnya harokat fathah. Yakin ya? Daqa panjang pendek? Panjang. Yakin aja panjang. Kenapa panjang? Setelah fathah ada alif. Baik. Kalau lanjutkan bertemu dengan dua sukun. Sukun pertama apa? Sukun kedua apa? Contohnya dalam kasih. Itu dalam buku. Daqa di halaman berapa? Atau akhwat tahu nanti? 15. Halaman 15. Daqa. Kalau lanjut daqash syajarah. Selama ini kita baca seperti itu juga kan? Nah, cuma pemahaman lagi yang akan kita tanamkan. Ya. Contoh lain yang hafal 17 kali dibaca sekali lagi. Ya, minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau berhenti panjang pendek. Ihdina as-siratal mustaqim. Kalau di berhenti pada ihdina panjang atau pendek? Panjang. Ihdina. Kenapa panjang? Setelah fathah ada alif. Kalau lanjut pendek. Selama ini baca pendek kan? Udah yakin. Cuma kenapa? Kenapa? Bertemunya dua suku penyebabnya. Suku pertama apa? Suku kedua apa? Suku pertama alif. Huruf ma hukumnya sukun. Huruf ma hukumnya sukun. Alif itu sukun. Waw sukun. Ya sukun. Setelahnya yang kedua sukun kedua mana? Sya. Sukun satu. Asalnya kan dua huruf. Oh itu tadi ya. Tapi itu bukan itu. Ya. Tidak semua tasdid, tidak semua huruf tasdid dalam apa itu gabungan dua huruf yang sama. Tidak semua tasdid dalam Al-Quran itu disebabkan oleh gabungan dua huruf yang sama. Gabungan dua huruf iya, tapi gabungan dua huruf yang sama tidak. Tidak semua tasdid. Ya, tidak semua tasdid yang mengandung gabungan dua huruf yang sama. Gabungan dua huruf, iya pasti. Tasdid disebabkan oleh bergabungnya dua huruf, betul. Tapi tidak disebabkan oleh dua huruf yang sama untuk tasdid. Di antara itu as-syajarah. Nanti akan ada pembahasannya. Kalau lanjut pembahasan di pertengahan Ramadan nanti akan ketahui nanti. Ya, di akhir-akhir nanti. Kalau pertama di akhir-akhir, nanti akan diketahui pembahasan ini. Kenapa penggabungan apa itu? Apa hukumnya? Nanti yang namanya mana sukun keduanya? Alif lam. Pasti kan satu-satu. Alif lam. Alif dan lam. Kan tadi pembahasannya setelah kalau mad gorokat tadi selagi setelah mad tidak ada hamzah atau sukun asli ataupun yang disukunkan, itu satu huruf masing-masing itu. Tidak ada yang dua huruf. Ini dijawabnya tadi alif lam. Alif atau lam? Alif dan lam. Alif. Kata Bang Romi, Bang Romiko, lupa ya. Bang Romiko alif kata beliau. Yang lain? Kalau kata Aidil, alif dan lam. Pastikan satu-satunya, alif atau lam? Sabar, akhwan jawab, alif atau lam? Ada yang jawab? Anda tuh untuk dia orang aja gini ya. Bertanya dulu aja. Kalau Anda curahkan semuanya nanti terlalu husnuzon dan untuk paham lebih baik karena pola seperti ini. Apa mana yang sukun kedua? Jangan kita ngobrol lagi, yang lain juga menjawab. Kasih mikro yang lain. Dua alif Ustaz. Ya, kan bertemunya dua sukun tadi. Bertemunya dua sukun. Sukun pertama pada ma. Sukun kedua mana lagi?
Kan syajarah sukun pertama alif, sukun kedua. Syaratnya tadi bertemunya dua sukun. Apa penyebabnya tadi? Penyebab hilangnya mad dorokan itu ketika wasal bertemunya dua sukun. Sukun pertama pada alif, sukun kedua lam. Yang ada menjawab alif tadi, Bang Riko. Siapa dijawab? Kenapa lagi tadi jawab? Tiga jawab lam. Ini pilih salah satunya. Kita alif atau lam? Bisa dua-duanya. Alif atau lam? Pilih salah satunya. Nanti ada yang betul, ada yang salah nanti. Alif atau lam? Akan satu paket bisa alif lam. Enggak. Alif atau lam? Kalau satu paket kamu mau ini deh. Ada alif itu kan? Ada alif berarti satu huruf. Ada lam satu huruf. Alif atau lam? Pilih aja. Pilih aja tuh. Alif. Kan ternyata sebenarnya ada alif kan? Baik. Tiga dia jawab. Kenapa jawabannya lam? Bisa jawab? Lama orang umumnya. Ikhwan ada yang sependapat dengan tiga. Yang sungguh kedua itu adalah lam. Atau adil semuanya ikhwan teman. Sepakat adil semuanya? Adil juga? Oh, penting lam lah gitu. Ada beberapa kemalu ada apa? Kenapa ini baca seperti ini? Yang pokoknya itu. Hanya kalau ada pokoknya itu yang pasti lah bang. Pokoknya gitu. Ini kenapa nih? Pokoknya bingung Ustaz. Pokoknya. Ini kenapa ikhfa? Ya pokoknya ikhfa. Baik. Akhwat. Pokoknya juga. Pokoknya lam lah. Betul tak betul? Salahnya nanti. Baik. Kita bahas ambil istilah dari alif lam. Alif dan lam. Alif lam, alif apa itu? Alif wasal atau hamzah wasal. Hamzah wasal kapan dibaca? Kapan berfungsi hamzah wasal itu? Tadi awal. Ketika dimulai dari hamzah wasal itu bacanya muncullah hamzah wasal. Ketika di tengah tidak masalah, maka dianggap tak ada alif. Daqa baca setelahnya ada alif wasal atau hamzah wasal, dianggap tak ada. Karena ada baca kan? Dianggap tidak ada. Maka dianggap adalah lam sukun. Lamnya sukun. Kenapa lam sukun? Alif lam, lamnya sukun. Dia alif lam. Aslinya asyajarah itu adalah syajarah. Syajarah ada lamnya. Kemudian menjadi al-syajarah. Nah, itu akan kita bahas nanti perkembangan terakhir nanti. Sekarang langsung saja al-syajarah dibaca asy-syajarah. Ya, kan itu asy-syajarah. Jadi aslinya itu adalah sukun. Awalnya tadi apa? Alif lam. Alif lam lamnya sukun. Alif lam lamnya sukun. Berapa jenis alif lam? Dua. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Lamnya itu sukun. Alif lam qamariyah syamsiyah, lamnya itu sukun. Untuk qamariyah syamsiyah dibaca asy-syajarah. Aslinya kalau kita runut, kita kaji-kaji latar belakangnya, lam itu adalah sukun. Tetap ada sukun lamnya. Hanya
langsung baca syin. Kenapa langsung itu nanti pembahasannya? Kalau Allah panjangkan usia kita. Asy-syajarah. Sehingga lam huruf sukun kedua penyebab hilangnya mat adalah bertemunya dua sukun. Sukun pertama pada alif, sukun kedua pada lam, bukan pada alif. Itu alasannya. Karena alif, kenapa bukan alif? Alif tidak fungsi lagi. Karena alif itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal berfungsi ketika di awal bacaan atau dimulai dari kata hamzah wasal baru muncul harakatnya. Ika, aka, uka atau a, apa i, u, a, i, u, ya. Maka hamzah wasal tidak berlaku ketika disambung dengan kata sebelumnya. Ya. Contohnya lagi apa? Boleh dilanjutkan oleh sabihismu. Atau contoh yang kedua, itu apa di tabel itu? Wa qala alhamdulillah. Ya, wa qala alhamdulillah. Nah, ini alif lam apa? Alif lam apa itu alhamdulillah? Qamariyah. Alif lam qamariyah. Dibaca alafnya. Tetap hamzah wasalnya tak fungsi. Wa qala dipanjangkan dia. Wa qala alhamdulillah menjadi hilang makna. Kenapa? Bertemunya dua sukun. Sukun pertama mana? Pada ma, alif pada ma. Sukun kedua mana? Sukun pada lam. Sehingga langsung baca wa qala alhamdulillah. Sama dengan contohnya ihdinas siratal mustaqim. Contoh ketiga. Contohnya apa kalimatnya? Ditabel Azmi? Udkhulul. Udkhulan an-nar. Udkhulan surat tahrim ya. Pada istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh ya. Udkhulan nar. Udkhulan panjang barokah. Kalau lanjut udkhulan nar. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka. Baik. Nanti kalau jumpa kata-kata ini ada qala alhamdulillah daqash syajarah. Setelah itu apa? Setelah udkhulan tadi Ilal masjidil aqsa alladzi. Itu juga ada tambahan catatan untuk semuanya. Kalau jumpa nanti tiga kata daqash syajarah, kemudian wa qala alhamdulillah, kemudian apa lagi? Satu lagi apa tadi? Udkhulan nar. Dia memang tidak panjang tapi ditegaskan sedikit suaranya. Karena di musanna ya, kalau salah nanti ada dua subjeknya. Maka di nabar, ada istilah nabar nanti dalam tajwid. Nabar itu menegaskan suara, bukan memanjangkan suara, menegaskan suara. Wa qala alhamdulillah. Karena nanti qala dalam bahasa Arab satu berkata, qala satu orang berkata. Tapi kalau qala dua orang berkata. Udkhula itu perintah. Asalnya udkhul. Yang satu lagi daqa satu orang. Daqash daqa dua orang. Sehingga masuk ke tasydid tadi atau masuk ke sukunnya setelahnya itu ada tiga kata tadi ya. Daqash syajarah wa qala alhamdulillah udkhulan nar. Itu masuk ke sukunnya atau masuk ke tasydidnya, dinabarkan, ditegaskan suara, digas sedikit suaranya tapi tidak dipanjangkan. Daqash syajarah, daqash ditegaskan suara sedikit. Daqash syajarah, jangan daqash syajarah, jangan sambilan saja. Daqash syajarah seakan-akan pendek hurufnya. Ya, memang pendek soalnya. Tapi kita
mengaitkan dengan maknanya, dengan artinya nanti. Dzaqash syajarah bacanya. Nanti kalau baca bulan Ramadan ini kan jumpa kalau yang mengkhatamkan Quran. Dzaqash syajarah wa qala alhamdulillah udkhulan nar. Aqsa tadi tidak. Ketika apa dosa dinamakan? Aqsa tadi sana tuh. Tapi kalau berarti Aqsa panjang, kalau lanjut langsung aja Aqsa alladzi barakna fihi ya. Aqsa alladzi. Baik. Udah paham tentang man darabat ada ketika waqaf dan wasal dalam pembagian tadi? Dalam bagian yang lebih dari bagian bait apa bait kedua strip terbit bagiannya strip dari judulnya di pembahasan apa Asmi pembahasan tadi kayak asal tadi Yang 3 kita. dan yang menurutnya strip ya angkanya strip atau angka 3. Baik, yang kedua tadi udah paham ya. Man apa namanya itu? Nggak ada namanya. Dan semua itu ada namanya. Man aslinya. Kalau tadi ada namanya, paham tadi. Man iman. Kalau ini man ini ada namanya. Man aja. Man asli aja. Karena dia baca 2 rakaat. Menjadi man rakaat ketika waqaf. Menjadi hilang dia ketika wasal ketika bertemunya 2 sukun. Kan itu tadi yang nabi yang kedua itu udah paham. Contohnya banyak dalam Quran. Contohnya banyak. Tidak mesti alif lam nanti. Tidak mesti alif lam. Dia pasti setelahnya hamzah wasal. Pasti setelahnya hamzah wasal. Tapi penyebabnya itu sukun yang kedua itu bukan hamzah wasal itu aja. Pasti setelahnya hamzah wasal. Ya, setelah ma bertemu hamzah wasal itu pasti dia baca pendek ketika lanjut. Cuma sukun kedua itu bukan hamzah wasal. Sukun keduanya adalah huruf setelah hamzah wasal. Sukun keduanya itu. Ya, karena hamzah wasal tidak dianggap lagi. Kalau disambung kata pertama dengan kata kedua, hamzah wasal yang di pertengahan tadi tidak dianggap. Sudah duduk kajinya. Baik, selesai maklumat nanti dulu kita praktekkan kadar lokal itu seperti apa. Kadarnya lagi ya. Ini penyebab apa yang nampak? Kalau kadar lokal nampak nanti Al-Quran. Nah, kalau penyebab lokal nampak. Ya, nanti sudah selesai di bagian lokal ini kita praktekkan kadar lokal itu sekadar apa bacanya nanti. Terus ketiga. 3. Waqaf pada huruf mad meskipun setelahnya ada huruf hamzah. Ya, itu yang ditanya tadi. Kalau ada hamzah kenapa ya? Waqaf pada mad meskipun setelahnya ada hamzah. Catatan kakinya apa? Ada catatan kakinya? Ada. Ini contohnya mungkin ada. Contohnya di tagar tadi. Apa contohnya Azmi? Sebelah. Inna a'tainakal kautsar. Baik. Inna a'tayna. Berhenti pada na tadi panjang dia. Inna. Kalau berhenti inna ya, inna tetap 2 rakaat ya. Kalau wasal baru kedua ada rakaat. Penting kedua ada rakaat. Berapa rakaat itu nanti dalam pembahasan nanti. Penting setelah ada hamzahnya. Ketika berhenti ada juga hamzahnya. Itu tidak dibaca kan? Inna a'tayna kalau banyak. Kalau diwasalkan. Kalau berhenti menjadi 2 rakaat ya. Nah, itu kalau nanti dalam Quran dalam bacaan contohnya berapa tuh? Satu saja contohnya.
Contoh yang lain. Fatubu ila bari'ikum. Kalau dia fatubu ila bari'ikum, kalau berarti pada fatubu dua harakat dia, karena asli. Kalau lanjut dia bertemu penyebab penggugur mat dua harakat. Apa? Hamzah. Kalau berhenti bukan dibaca dua harakat. Tidak boleh, alasannya ada bendera di atasnya, ada garis dengkok itu, ada cacing, ada ular, itu macam-macam dalam bahasa Arab. Ya, bukan itu penyebab panjang lebih dari lokat, bukan itu penyebabnya, bukan garis bendera. Kalau Al-Quran terbitan Indonesia sulit menjadi Hamzah. Kalau Sembadu atau nama belajar Sembadu dulu mengatakan satu halaman Al-Quran itu lebih kurang Hamzah hilang 25. Ya, lebih kurang Hamzah satu halaman Al-Quran itu dari surah Al-Baqarah yang halaman kedua sampai apa? Kurang lebih 25 Hamzah hilang dalam satu Al-Quran, dalam satu halaman Al-Quran. Karena Hamzah kalau Al-Quran Indonesia itu kan sulit. Kata orang benderanya kalau agak tebal sedikit benderanya 6 muka. Kalau agak pendek bendera sedikit itu bakat. Siapa? Gimana cara mengukur bendera panjang atau pendeknya? Penyebabnya adalah Hamzah selanjutnya. Ya, penyebab keluarnya dua harakat itu adalah Hamzah sendiri. Setelah mat ada Hamzah keluar dari harakat. Berapa keluarnya? Itu nanti pada judulnya kita bahas. Penting setelah mat ada Hamzah, tidak peduli ada Hamzahnya. Kalau berhenti pada mat itu hanya dua harakat, tidak boleh diri. Alasannya apa? Kembali ke aslinya. Itu alasannya. Asli mat tadi apa? Dasar mat tadi berapa? Dua harakat. Kalau ada penyebabnya baru keluar dari harakat. Kalau berhenti pada mat tadi, ada tak penyebabnya? Berjumpa tak dengan penyebab keluar dari harakat? Tidak. Apa tadi? Fatubu ila bari'ikum. Kalau berarti pada fatubu dua harakat. Kenapa? Karena aslinya begitu. Aslinya begitu. Kalau lanjut, kenapa tidak sama? Karena ada penyebab dia lebih harus lebih dari dua harakat. Udah itu kaji. Contoh ketiga. Faqtulu anfusakum. Sama itu ya. Faqtulu anfusakum. Faqtulu. Tidak pendek tapi harus panjang. Faqtulu harakat. Kalau lanjut faqtulu anfusakum. Itu dia. Dah bisa paham? Nah, kalau dia apa? Ya, nazar pula. Ya, kalau nazar, akhwati kalau diam kan berarti itu. Ya, belajar nazar kayak gini mudah. Belajar diam dia itu. Biasanya kalau perempuan itu kalau tidak suka dia tidak suka. Kalau dah diam ya, itu malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Malu-malu tapi mau gitu maksudnya. Kemudian sama ya tadi kalau diam malu-malu tapi udah paham. Ya, lanjut yang keempat. 4. Waqaf pada huruf waw berharokat yang sebelumnya huruf berharokat dhammah, dan waqaf pada huruf ya berharokat yang sebelumnya huruf berharokat kasrah. Paham? Kalau paham, kalau belum paham, lihat contohnya di tabel. Apa baca? Sini. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Itu dia. Ilahu. Apa? Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Kedua ya. Berhenti pada waw itu. Wawnya dia mana kalau berhenti?
Wow, dimatikan kubur. Hah? Kalau matikan kubur, dibunuh kubur ya, tidak nyawa lagi. Sukun nanti sukun itu ada apa? Karena itu istilah tajwid itu ada definisinya, bukan istilah kosong seperti itu ya. Kalau sukun sakinah tetap dia ada, tapi tidak bergerak kemana-mana, tetap masih ada dia. Suaranya masih ada, tapi tidak bergerak ke arah mana-mana. Itu maksudnya. Tidak ke fathah, tidak ke dhamma, tidak ke kasrah. Sukun itu. Dia bersuara juga. Ya. Waw, huwa barokat. Kalau berhenti menjadi disukunkan wawnya. Berarti ada waw sukun kan? Ya tidak. Disukunkan wawnya. Berarti ada waw sukun itu. Ada. Sebelumnya apa? Belum nyambung. Mana yakin itu belum nyambung? Belum lagi ya. Huwa. Kalau berhenti pada huwa tadi, wawnya diapakan? Sukunkan. Berarti ada waw sukun kan itu? Dalam bacaan. Sebelumnya apa? Dhamma. Berarti itu ada waw sukun, ada dhamma. Dhammanya diapakan? Dipanjangkan. Tapi hanya dorokat. Ketika wakaf saja, wasal tidak. Ya, ketika wakaf saja, wasal tidak. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Panjangkan. Jangan lagu-lagu lagi ilahu. Maka dalam lagu ini bacanya makanya. Huwallahul ladzi ada imam mereka yang di masjid. Nekat baca itu. Kalau wahab baca itu salah. Nekat baca itu ketika berhenti dia tidak sesak nafas. Maksudnya berhenti seperti itu. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Salah. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran terkhususnya tidak akan ada berhenti kecuali huruf sukun. Tidak akan berhenti kecuali hurufnya disukunkan. Maksudnya apa? Tidak akan ada berhenti kecuali sukun dan tidak akan ada memulai kecuali berharokat. Itu kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab aslinya bahasa Arab. Tidak akan ada memulai suatu ucapan itu kecuali dengan berharokat. Tidak akan ada menghentikan bacaan itu kecuali huruf sukun. Ya. Bahkan sebagian dalam kisah di bahasa Arab itu sebenarnya aina ant. Itu dia. Dengan aina anta itu bagi ulama kalau bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Aina anti, aina anta, itu dia. Kalau dalam apa? Aina ant, kan disebutkan banyak ant, itu dia. Maka huwa kalau berhenti menjadi disukunkan wawnya. Karena waw sukun sebelumnya dhammah dipanjangkanlah dhammahnya. Hu, rokat. Contoh kedua, yubayyin lana ma hi. ya, soal Baqarah itu ya, soal Baqarah berapa? Nih, di ayat ke 68. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ma hiya. Berhenti. Ma hi. Panjang. Mahi dipanjangkan. Kenapa? Ianya sukun, disukunkan. Sebelumnya kasrah terpanjang. Mahi, dia mahia baca. Mahi. Itu membuktikan sukun itu masih ada, bukan mati. Mati nanti dikuburkan. Ya. Mati dikuburkan. Kemarin ini komimi, kemarin kan itu berbatas. Itu komimi, itu susi, itu duri. Kalau ketemu wow, itu wow. Ada istilah itu ada. Anak dalam kitab tajwid yang bahasa Arab tidak ada itu komimi yang dijumpai. Kita tajwid Indonesia yang merujuk ke Arab tidak ada itu komimi. Tapi ada satu nanti masih pakai mimi untuk mendekatkan pemahaman muslimin. Ustaz Abu
punya ada nanti belum mimi juga belum mimi. Pada akhirnya tak ada. Jawab mutamatsilan untuk mim adalah idgham syafawi. Baik, dibaca mahi. Ada paham? Itu adanya ketika wakaf saja. Wasaf tidak. Kenapa wasaf tidak? Karena kalau dia dilanjutkan muncul lagi harokatnya, dibaca lagi harokat. Berikut 5. Wakaf pada alif yang ada tanda bulat ganjung di atasnya. Ini yang membantah istilah umum juga nanti ya. Ada catatan kakinya. Mana ada catatan kakinya tu? Baca catatan kakinya. Disebut dengan alifat as-sab'ah, yaitu 7 alif yang punya perlakuan khusus, di mana menjadi mad ketika waqaf dan dihilangkan madnya ketika wasal. Baik, nanti perinciannya. Alif itu adalah alif karena bulat lonjong di atasnya. Yang biasanya disebut oleh kaum muslimin di sebagian orang Indonesia yang tempat-tempat pondok tradisional. Pernah tak antum mendengarkan atau akhwat antum semuanya mendengarkan mad sifat? Mad sifat. Pernah dengar? Mad sifat. Apa pernah dengar? Mad sifat tak ada. Sifat itu artinya yang pernah belajar bahasa Arab. Sifat itu kata Arab. Sifat itu apa artinya? Sifat itu 0. Mad ada 0, itu ya. Mad 0. Tidak ada mad 0. Ya, mad apa namanya? Ya mad asli aja kalau ketika wakaf. Dan ada 7 tempat. 7 macam. Bukan 7 tempat, 7 macam. Ya. Oleh karena itu dikatakan al-alifat as-sab'ah. Alifat itu alif maksudnya. As-sab'ah 7. Alifat 7. Apa alif 7 namanya juga? Bukan nama juga sebenarnya. Pengelompokan alif yang 7. Jumlah alif itu 7 semuanya, 7 tempat. Alif yang 7. Al-alifat as-sab'ah. Alifat 7. Menjadi mad dia ketika waqaf, wasal tidak. Jadi contohnya dia apa di tabel dulu. Ada tabel, kita lihat tentang kakinya. Contoh tabel dulu. Ada tabel? Bukan catatan kaki. Lanjutan yang tadi tidak ada. Di tabel contohnya ada. Ada catatan kaki saja. Maka contohnya apa? Surah Al-Kafirun yang lebih gampang. Wala ana 'abidun ma'batum. Itu bukan sifat. Mad apa namanya? Ada namanya. Mad ketika wakaf dimakan mad asli. Ketika wasal tidak menjadi mad. Tidak ada namanya. Mad sifat itu bukan nama. Dan baca tentang kaki ini. Baca. Terdapat pada kata anak pada semua tempat, lakinna Anak pada semua anak dalam kondisi itu. Semua kata anak pasti ada bulan lonjong dan terusnya. Bulannya bulan lonjong. Ya.
Maka ketika wakaf pada anak itu wakaf. Ketika wasal hilang makna. Banyak anak itu. Kata anak. Kedua, apa? Lakinna itu istilah nama suratnya tak buat, ada nama suratnya buat. Surah Al-Kahfi ayatnya tak ada dia. Surah Al-Kahfi ayat 38 apa? Al-Kahfi ayat 38. Lakinna bagi rutin baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat. Lakinna makna itu tidak dipanjangkan ketika wakaf. Kalau ketika wasal, ketika wakaf berpanjang. Ya, surah Al-Kahfi ayat 38. Terus Qawariro nanti kan Qawariro keterangannya pertama di surah Al-Insan. ya, Qawariro yang pertama ya, Qawariro yang kedua ada dua di surah Al-Insan ya, bukan surah Al-Insan juz 30 juz 9. Qawariro yang pertama itu yang berlaku ini, kalau yang kedua tidak. Surah Al-Insan ayat 15. Apa awal ayatnya? Awal ayatnya? Wa yutafu alaihim wildan mukhalladun. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير ya, qawariro yang pertama itu. Kalau berhenti maka banyak. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير panjang ketika wakaf. Kalau lanjut wa akwabin kanat qawarir ya, pendek ya. Qawarir kedua tidak panjang, tidak pendek, tidak panjang sama sekali. Baik wakaf ataupun wasal. Qawarir yang kedua. Yang dipermasalahkan adalah qawarir yang pertama. Dia bulatnya sama atau beda? Bulatnya, bentuknya sama atau beda? Bulat dan terbalik? Beda. Di qawariro yang pertama ayat 15. Berikut Ar-Rasul saja dulu. Ar-Rasul surah Al-Ahzab ayat 66. Al-Ahzab 66. As-Sabila Al-Ahzab ayat 7. Dan sama baca aja. Rasulah Al-Ahzab 66. Sabila Al-Ahzab ayat 67. Al-Ahzab 14 ya. 14 ayat 66 di 427 ya. Rasulah wa ata'na rasulah. Kalau berarti panjang. Wa ata'na rasulah. Kalau lanjut pendek dia. Wa ata'na rasulah wa qalu rabbana
berikutnya sabila ayat yang 7-nya fa'adalluna sabila. Kalau lanjut fa'adalluna sabila rabbana atihim. Ya? Yang 7. Kemudian dhanuna, sudah ada barisnya lagi ngomong. Ada barisnya? Ada barisnya ada. Dhanuna Al-Ahzab itu ayat 10. Al-Ahzab ayat 10. Buat itu di buku dia ada enggak tambah ayat, lupa buat ayatnya. Dhununa bukan dhanuna, dhununa. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalau lanjut wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batliya. Ya. Idza hunalika batli berarti jadi panjang ya. Kemudian salasila al-insan ayat 4. Al-insan ayat 4. Dan itu salah satu cara bacanya untuk semuanya. Al-insan juz 29 ya. Inna ayat 4. Al-insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Ya. Salah satu bentuk. Boleh juga berarti seperti ini. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Ya, disebutkan namanya. Dua-duanya boleh. Tapi yang kalau berlaku maknanya makanya dua rakaat. Kalau dipakai maknanya hanya dua rakaat. Dan itu berdasarkan riwayat tadi ya, berdasarkan riwayat Imam Hafs dari Masyadibi, salasila kalau berhenti boleh sukun, boleh rakaat panjang dua rakaat. Kalau berhenti, kalau lanjut tetap pendek. Ya, kalau lanjut tetap pendek. Baik. Itu dia. Al-alif as-safar. Alif yang 7. Jadi bukan mat sifar. Mat sifar tak ada. Istilah mat sifar tak ada. Mat nol. Ada mat nol. Baik. Sampai di situ paham? Sudah berapa? Masih ada angkanya? 55 terakhir ya. Di bagian B itu. Ya. Bis. Paham 5 itu? Akhwat dan ikhwan semuanya. Paham tak ngomong? Paham tak ngomong juga? Paham? Ini takut ketika itu jawab paham, ada tanya lagi. Ketika tak paham, dia mana juga bingung juga. Akhwat paham dari apa yang kita bahas yang pertama tadi, bentuk mad harokat ketika waqaf saja, wasal tidak. Wasal tidak maksudnya apa? Bisa tidak panjang sama sekali. Contohnya dari apa? Waqaf ada fathatain tadi. Kalau lanjut tak panjang sama sekali. Atau waqaf ada huruf mad setelahnya ada huruf sukun, bertemu jadi dua sukun. Itu waqaf berhenti, kalau lanjut tidak panjang sama sekali. Ya. Atau yang ketiga waqaf ada ya dan waw harokat. Ya yang harokat fathah, ya yang harokat sebelumnya dhammah, sebelumnya kasrah, waw yang harokat sebelumnya dhammah, berhenti pada huruf itu menjadi mad ketika waqaf. Wasal tidak panjang sama sekali. Ya. Kemudian pada yang alif asba'ah tadi, waqaf mad dia lanjut tidak panjang sama sekali. Tidak panjang sama sekali.
Kalau yang betul yang lain satu lagi tadi waqaf pada mat setelahnya tidak. Yang bertemu dengan hamzah, tidak di situ apa? Tidak 2 rakaat. Kalau dibaca berapa rakaat? Lebih dari 2 rakaat. Lebihnya berapa nanti pada bagian bab yang lain atau bagian subbab yang lainnya. Ya. Itu sekarang ketika waqaf dibaca 2 rakaat, ketika wasat tidak, bisa tidak panjang, bisa tidak dibaca 2 rakaat, dibaca kadar yang lain. Sampai di situ paham? Mau dibaca juga Anda talqin, ada buku lupa nak bawa. Saya punya buku satu. Anda talqinkan yang kadar rakaat itu ya. Kita baca contoh yang tabel itu. Sama-sama memastikan kadar rakaat dulu, walaupun belum kita jelaskan kadar rakaat seperti apa kadarnya. Ikuti talqin aja dulu. Dari tabel yang pertama ya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Baca semuanya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Terus sama kadar itu. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Akhwat baca suaranya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Mana suaranya? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Semuanya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Kemudian contoh yang berikutnya kata-kata apa? Langsung saja. Huda, musalla, ghuzza, qura, ama, suda, wakila, hasiba, du'a, ونداء ذاق الشجرة وقال الحمد لله udkhula wa qila adkhulan nar ila al-aqsa ila al-masjidil aqsa alladhi tasubbu wala tasubbul ladin la mulaqullah hadiril masjidil haram muhilli ghayra muhillis sayd. Contoh yang berikutnya, inna a'tainakal kautsar fatubu
faqtulu anfusakum huwa Allahul ladzi la ilaha illahu Baik, sambungannya surat Al-Hasyr, lihat surat Al-Hasyr, kita melatihnya. Surat Al-Hasyr ayat halaman 548. Al-Hasyr ayat 22, halaman terakhir. Huwallahul ladzi la ilaha illahu huwallahul ladzi la ilaha illahu huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib huwallahul ladzi la ilaha illa sambung, kalau sambung. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib. Ghaib. Baik, itu contoh latihan yang kita baca dan mudah-mudahan dapat dipahami. Poin ini akan Anda tanya besok sebagai mukadimah untuk belajar kita besok. Poin yang 5 macam ini, bukan hafalannya tapi pemahamannya. Kalau hafal plus pemahaman, alhamdulillah hafal. Tapi kalau tidak hafal ungkapan secara pas tapi paham dengan apa keterangan dari 5 poin tadi, itu udah cukup bagus. Ya, jadi 10 menit atau 15 menit untuk pertemuan kita besok. Anda buka dengan pertanyaan tentang 5 poin ini plus yang kemarin itu definisi tentang mat. Paling-paling Anda tanya 3 orang atau 4 orang lah supaya adil. 2 akhwat, 2 ikhwan. Siapa orangnya? Tunggu aja besok. Siapa orang akan ditanya. Sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.